Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang baru. Selamat datang di SMP kita tercinta, SMP Islam Terpadu Darul Quran. Di sini saya akan memperkenalkan lagi nama saya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ali Mahfud. Saya berasal dari Madura, Jawa Timur, Indonesia. Di sini kita akan membahas soal kelas 7. Sebelumnya kalian sudah melihat materi kita dan mengerjakan soalnya. Sekarang kita membahas mengenai soal kita. Tapi sebelumnya, sebelum memulai pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan diijabah oleh Tuhan dan pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat diakhiri ya. Materi kita pada bab ini akan membahas mengenai Pancasila. Di sini soal yang pertama tulis sejarah awal penjajahan Jepang. Jadi bagaimana sih sejarahnya awal penjajahan dari bangsa Jepang itu? Yang pertama, bangsa Indonesia mengalami sejarah panjang dalam melawan penjajah. Yang pertama, Belanda. Setelah Belanda, bangsa di Indonesia dijajah oleh Jepang. Jadi Belanda pertama menjajah Indonesia cukup lama sehingga kemudian Belanda kalah dan digantikan oleh Jepang. Jepang mulai menjajah Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, yaitu di Subang, Jawa Barat tanggal 8 Maret 1942. Jepang membawa semboyan kepada Indonesia, yaitu mengatakan bahwa Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai cahaya Asia. Hal itu dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Artinya misalnya bermanis-manis ke hulu, kemudian menyakiti di belakangan. Itu yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan oleh Jepang ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Yang mengatakan bahwa Jepang sebagai cahaya Indonesia, bahwa Jepang sebagai pelindung Asia, bla 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 dan lain sebagainya, ternyata itu hanya sebagai isapan jempol belakang atau hanya ngapusi. Jadi wong Jawa ngapusi. Jepang malah menguras kekayaan yang ada di Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi tenaga dari Jepang, buruh dari Jepang, yang menimbulkan kesengsaraan yang sangat panjang. Upaya apa yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia? Upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia yaitu adalah Jepang menawarkan sebuah janji kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Jepang membentuk yang namanya BPUPKI. Dicatat kalau tidak tahu artinya dari BPUPKI. Jadi singkatan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Karena posisi Jepang sudah mau kalah. Posisi Jepang sudah terdesak. Alhamdulillah. Jepang mulai mengalami kekalahan. Jepang mengalami berbagai kekalahan dari sekutu sehingga kekuatannya dalam perang Asia Timur Raya semakin lemah. Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan istilah Jepang atau nama lain dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Jadi BPUPKI ini adalah sebuah badan di mana ini bentukan dari Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan orang lain atau bangsa asing, dikarenakan Jepang sudah mulai mengalami yang namanya kekalahan. Kapan awal dibentuknya BPUPKI dan apa tujuannya? Di sini awal dibentuknya BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Apa sih tujuan dari dibentuknya BPUPKI? Di sini tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang dirasa penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Jadi tujuan dari BPUPKI ini adalah untuk mencari hal-hal apa sih yang penting dalam membentuk sebuah negara Indonesia merdeka, karena Indonesia ini sudah mau merdeka. Jadi pembentukan BPUPKI merupakan salah satu bagian dari Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi ingat perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merdeka ini adalah tanpa campur tangan bangsa asing. Artinya kita merdeka ini diberikan, bukan diberikan ya, mohon maaf, bukan diberikan, melainkan kita di sini berperang melawan penjajah. Ingat, dicatat bahwasanya Jepang sudah mau kalah di perang Asia Timur Raya, sehingga Jepang terdesak. Maka Jepang melakukan yang namanya janji manis kembali, yaitu ya wes, kamu bantu aku, nanti kamu tak kasih kemerdekaan wahai Indonesia. Itu yang dilakukan Jepang, sehingga Jepang membentuk yang namanya BPUPKI. Tujuannya adalah mencari hal-hal yang penting atau terkait dari pembentukan negara Indonesia merdeka. Di sini siapa ketua dari BPUPKI dan beserta wakilnya? Di sini BPUPKI sendiri beranggotakan 26 orang dan kemudian dilantik atau disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI sendiri terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan perwakilan dari Jepang. Jadi BPUPKI ini terdiri dari beberapa orang-orang tokoh Indonesia yang ikut berjuang, kemudian dari orang Jepang itu sendiri. Di sini ketua dari BPUPKI sendiri yaitu Rajiman Widyodiningrat dan beserta ada dua wakil. Ada dua wakil. Yang pertama wakil dari Indonesia dan juga wakil dari Jepang. Untuk wakil dari Indonesia sendiri yaitu RP Suroso, dan kedua dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio. Ingat, Ichibangase dan juga RP Suroso. Paham ya? Di sini pengaruh Jepang cukup kuat dalam keanggotaan BPUPKI. Paham ya? Ingat, di sini ketua dari BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase serta Suroso, RP Suroso. Ada pertanyaan? Baik, ingat, hal-hal yang kalian tidak pahami bisa kalian bertanya langsung kepada saya melalui WA Group, maupun kalian juga mencari di sumber lain. Selain kalian belajar yang ada di buku, kalian juga bisa belajar di internet. Tetap belajar, tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Ingat, jangan kalian yang namanya melenceng dari Pancasila kita. Ingat, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa. Sekian, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah bertemu kembali di mata pelajaran PPKN di minggu kedua, dikarenakan kemarin kita melaksanakan Idul Adha sehingga kita libur ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini sekaligus membahas sedikit materi minggu lalu. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah, dan semoga pandemi virus corona ini segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka seperti biasanya. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, dapat diakhiri. Seperti biasa, silakan kalian buka LKS-nya halaman 6. LKS halaman 6 dibuka. Di sini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu yang pertama, pembentukan BPUPKI. Kalian sudah tahu arti atau singkatan dari BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukan India ya, tapi Indonesia. Awalnya pertama Jepang menjajah Indonesia setelah Belanda mengalami kekalahan kepada Jepang. Di sini Belanda itu menjajah Indonesia, kemudian Belanda kalah kepada Jepang. Dan Jepang mengatakan kepada Indonesia bahwasanya Jepang itu sebagai pelindung Asia. Jepang sebagai cahaya Asia. Artinya Jepang memberikan harapan kepada bangsa Indonesia untuk lepas dari yang namanya penjajahan. Akan tetapi pada kenyataannya Jepang malah juga ikut menjajah Indonesia. Yang katanya Jepang ingin melindungi Indonesia, melindungi Asia, ternyata Jepang malah juga ikut menjajah Indonesia. Jepang melakukan yang namanya perbudakan kepada masyarakat Indonesia. Dan juga banyak masyarakat Indonesia yang disuruh bekerja oleh Jepang tanpa digaji. Di sini, seiring dengan berjalannya waktu, Jepang mengalami yang namanya banyak kekalahan. Dalam perang akhirnya, agar lebih menarik simpati bangsa Indonesia, agar mendapatkan bantuan dari bangsa Indonesia, maka pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang, yaitu Jenderal Kaiso, dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi embel-embel kemerdekaan kepada Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang, yaitu tujuannya agar Jepang mendapatkan bantuan dari Indonesia dikarenakan Jepang banyak mengalami kekalahan di Perang Asia Pasifik. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumarichi Harada selaku Jenderal Jepang yang membawahi di Pulau Jawa, yang memegang Pulau Jawa, mengumumkan akan membentuk satuan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi Dokuritsu Junbi Chosakai ini istilah Indonesianya adalah BPUPKI. Jepang terpaksa menawarkan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI karena posisi Jepang yang sudah terdesak. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Raya. Perang Asia Raya. Kedudukan Jepang semakin lemah.
Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan istilah Jepang atau nama lainnya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada tanggal 29 April 1945 BPUPKI dibentuk. Tujuan utamanya adalah menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu yang dirasa penting terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Artinya, tujuan dibentuknya BPUPKI ini untuk mempelajari apa sih yang harus dilakukan Indonesia, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan Indonesia setelah merdeka. Maka dibentuknya namanya BPUPKI. Dan BPUPKI sendiri di sini beranggotakan 62 orang. Kemudian dilantik dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Di sini BPUPKI terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Dan juga untuk ketua dari BPUPKI itu dari orang Indonesia dan 2 wakil dari Indonesia 1, kemudian dari Jepang 1. Jadi ada 2 wakil. Yang pertama wakil dari Indonesia, yang kedua wakil dari Jepang. Ketua BPUPKI sendiri adalah Rajima Nuitio Tiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio. Jadi Ichibangase Yoshio ini merupakan wakil BPUPKI yang dari Jepang. Sedangkan wakil dari Indonesia adalah Suroso. Di sini pengaruh Jepang sangat kuat. Dalam keanggotaan BPUPKI tersebut terdapat perwakilan dari Jepang, yaitu Ichibangase Yoshio yang menjadi ketua muda. Jadi di sini perwakilan termuda yang ada di Jepang adalah Ichibangase Yoshio yang merupakan sekaligus wakil ketua dari BPUPKI perwakilan dari Jepang. Yang kedua, sidang BPUPKI. Setelah BPUPKI dibentuk, kemudian melaksanakan yang namanya sidang. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Ada sidang resmi pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu membahas tentang dasar negara. Kenapa? Karena Indonesia itu harus mempunyai dasar, landasan, atau namanya pondasi. Ketika Indonesia merdeka, tetapi Indonesia tidak mempunyai yang namanya pondasi, maka negara ini akan roboh. Kita tidak bisa menentukan arah bangsa kita sendiri. Dan sedangkan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yaitu ada usulan dari beberapa tokoh bangsa mengenai dasar negara. Yang pertama ada dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Masing-masing tokoh mengusulkan mengenai dasar negara atau yang saat ini kita kenal dengan sebutan Pancasila. Di sini bisa kalian tulis nanti ya, dibahas. Di sini kalian tulis mengenai isi dari dasar negara yang diusulkan oleh beberapa tokoh. Kemudian di halaman 8, silakan dibuka di halaman 8. Sidang pada masa reses atau masa pertengahan antara mau sidang kedua sama sidang ke-1. Artinya masa pertengahan di sini misalnya saja di tanggal 3, di sini tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Setelah melalui proses pembahasan hingga tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI menyepakati Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Namun hingga sidang BPUPKI selesai belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara.
ada beda pendapat yang cukup tajam antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Selanjutnya, pada masa reses atau masa jeda antara sidang pertama dan sidang kedua, BPUPKI mengadakan sidang tidak resmi. Jadi BPKI juga mengadakan yang namanya sidang tidak resmi untuk menyepakati rumusan dasar negara. Untuk itulah dibentuk yang namanya panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini kemudian mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota BPUPKI lainnya pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam pertemuan itu dibentuk lagi panitia yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebutlah panitia 9 yang terdiri dari atas tokoh-tokoh bangsa. Jadi di sini BPUPKI ini pada masa reses mengadakan pertemuan kecil yang membentuk anggota-anggota panitia kecil atau yang disebut dengan panitia 9. Apa sih tugas dari panitia 9 itu sendiri? Di sini tugas dari panitia 9 yaitu bertugas merumuskan atau menentukan suatu kesepakatan tentang konsep dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Sehingga usulan-usulan mengenai rumusan dasar negara ini ditampung oleh panitia 9 tadi. Akhirnya pada tanggal itu, yaitu tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati yang namanya rancangan mukadimah hukum dasar atau yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bisa kalian baca isi dari Piagam Jakarta. Sehingga di sini pada sidang kedua di halaman 10, dibuka halaman 10. Pada sidang kedua BPUPKI yang selanjutnya membahas tentang perangkat-perangkat negara. Salah satu yang terpenting membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Setelah pada sidang pertama membahas salah satunya mengenai dasar negara, pada sidang kedua ini membahas mengenai rancangan undang-undang dasar. Pentingnya sebuah undang-undang dasar atau sebuah aturan untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Karena kita ini ingin membangun sebuah negara, maka dibuatlah sebuah undang-undang dasar atau sebuah aturan. Jangankan ingin membangun sebuah negara, di sekolah saja kita juga ada yang namanya undang-undang dasar, aturan-aturan dasar yang harus kita patuhi selama kita bersekolah. Jangankan di sekolah, di rumah pun juga ada sebuah aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Misalnya saja bangun pagi, beribadah, ngaji, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah aturan atau undang-undang. Lek nggak diatur, maka kita akan seenaknya sendiri. Kan begitu ah. Dalam sidang kedua ini dicapai kesepakatan bahwa isi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia diambil dari naskah Piagam Jakarta. Akhirnya pada tanggal 11 Juli 1945, anggota sidang menerima secara bulat rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tugas BPUPKI dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka selesai. Setelah menyepakati rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dianggap sudah selesai. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Jadi kalau ada pertanyaan, ada soal pilihan ganda maupun uraian, tanggal berapa BPUPKI dibubarkan? Jawabannya pada tanggal 7 Agustus 1945. Siapa yang membubarkan? Jepang. Meskipun rumusan dasar negara belum ditetapkan,
Sehingga di sini dibentuklah kembali namanya PPKI, dibentuklah kembali namanya PPKI. Siapa itu PPKI? PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 bersamaan dengan dibubarkannya BPUPKI, Jepang juga mengumumkan pembentukan PPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, yang tadi Dokuritsu Junbi Chosakai, yang BPUPKI. Kalau PPKI ini Dokuritsu Junbi Inkai, ya, bukan Chosakai lagi. Untuk keperluan ini, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raji Manwidya berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sakikan di Saigon. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Jadi berbeda antara PPKI dan BPUPKI yang masih melibatkan orang-orang Jepang. Seluruh anggota PPKI adalah orang Indonesia asli. Jadi anggota PPKI adalah pure orang Indonesia asli. Kalau BPUPKI kemarin ada sebagian orang Jepang. Salah satu wakilnya dari Jepang. Bedanya lagi, jika anggota BPUPKI didasarkan atas latar belakang ideologis, tokoh-tokoh yang mengisi keanggotaan PPKI dipilih atas dasar kedaerahan. Jadi, anggota dari BPUPKI ini ada 21 orang, dan itu masing-masing perwakilan orang Indonesia dari berbagai wilayah. Misalnya saya di sini dari orang Jawa 12 orang, dari orang Sumatera 3 orang, dan seterusnya itu. Dengan Soekarno sebagai ketuanya. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI ditambah 6 orang lagi. Jadi Jepang tidak tahu kalau kita menambah anggota PPKI sebanyak 6 orang. Sehingga yang awalnya anggotanya 21, ketambahan 6 orang menjadi 27 anggota PPKI. Berikutnya, proklamasi kemerdekaan. Jepang yang semula berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia ternyata tak berdaya karena kedua tokohnya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang semakin tidak berdaya ketika dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Akhirnya Jepang menyerah dan kalah pada tanggal 14 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan betul-betul oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan diri atau untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi ketika kota di Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, itu menjadikan momentum atau diambil kesempatan oleh
bangsa Indonesia untuk memproklamasikan diri atau menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia pun merdeka bukan karena pemberian negara manapun. Kita merdeka karena kita berjuang. Ingat sekali lagi, Indonesia merdeka karena kita berjuang melawan sekutu. Kita tidak diberikan kemerdekaan oleh bangsa manapun atau negara manapun. Kita benar-benar merdeka di atas kaki dan tangan kita sendiri. Maka dari itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus benar-benar menjaga dan juga membangun negara Indonesia. Apa yang kita harus jaga? Yang kita harus jaga adalah kedamaian, keamanan dari Indonesia itu. Dan salah satunya adalah menjaga Pancasila kita ini. Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri negara, bukan seorang, tapi para pendiri negara. Sehingga Pancasila ini benar-benar harus kita jaga dari maraknya ideologi-ideologi luar yang ingin mengganti ideologi Pancasila kita. Berikutnya, sidang PPKI. Sebelum sidang pertama PPKI atau pada malam hari setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima kunjungan seorang perwira Angkatan Laut Jepang untuk menyampaikan keberatan dari penduduk Indonesia Timur yang tidak beragama Islam mengenai rumusan sila pertama, yaitu ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi di sini ada tokoh dari Indonesia yang keberatan terhadap isi sila pertama Pancasila. Dikarenakan apa? Tidak semua warga negara itu beragama Islam. Sehingga kalau tetap menggunakan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka mereka akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mereka mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata setelah ketuhanan. Dihilangkan akhirnya dengan jiwa kebangsaan. Para pendiri menyepakati perubahan tersebut. Artinya, sila pertama disepakati perubahannya. Sehingga isi dari sila pertama yang kita kenal saat ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang awalnya bukan ini bunyinya, sehingga dirubah karena Indonesia ini bukan cuma orang Islam saja. Banyak agama-agama lain yang ada di Indonesia. Ada 6 agama yang ada di Indonesia yang semuanya harus kita hormati. Perbedaan atau sebuah keindahan. Bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan atau pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sebagai satu-satunya lembaga negara saat itu melaksanakan sidang pertama dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Secara umum, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu menghasilkan keputusan. Jadi, kalau ada pertanyaan, apa isi sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus? Jawabannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakilnya, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden. Jadi 3 isi sidang pertama yang dilaksanakan oleh PPKI. Kalau ada soal apa isi sidang pertama PPKI, jawabannya adalah itu, ya. Bisa difahami semuanya? Di halaman 12,
Salah satu kesepakatan sidang PPKI adalah menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar. Pada Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bagian pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari Naskah Piagam Jakarta pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI, yang terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu prosesnya. Awalnya pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI, kemudian kota di Jepang kalah hancur karena dibom oleh sekutu, sehingga menjadikan momentum Indonesia untuk menyampaikan kepada negara luar bahwa Indonesia sudah merdeka. Ini perjalanan, nak. Ini bukan sebuah cerita. Kita harus tahu, selain tahu, kita harus menjaga. Tugas kita saat ini adalah menjaga. Tugas kita ini belajar juga. Belajar bagaimana nanti kita bisa memajukan Indonesia. Kita sekarang tidak perlu bukan senjata. Kita bisa makan enak, belajar tenang. Tugas kita adalah menjaga warisan dari para pendiri negara kita. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang luar maupun oleh orang yang ada dalam bangsa kita sendiri. Baik, ingat, hal-hal yang tidak kalian pahami bisa kalian sampaikan kepada saya, baik secara pribadi maupun WA di grup, ya. Ini untuk materi PPKN, ini harus dirangkum. Soalnya nanti ini dirangkum, kemudian dikirim ke Google Classroom. Materi kita hari ini dirangkum, kemudian dikirim ke Google Classroom. Nanti soalnya akan saya fotokan dan kirim di Classroom. Artinya ada dua hal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, rangkuman. Jangan cuma melihat, tapi juga dirangkum, biar kalian selalu ingat. Nanti setelah itu akan ada tugas, dan dua-duanya dikumpulkan. Kalau cuma mengumpulkan salah satu, tidak akan saya nilai. Dapat difahami? Terima kasih. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatannya serta ibadahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.